Segala puja dan puji hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha dekat, yang maha tahu segala-galanya. Tidak ada satupun yang tidak diketahui Allah, yang maha menyaksikan. Tidak ada satupun yang tersembunyi bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dialah Allah yang maha agung, pencipta alam semesta berikut segala isinya, yang mengurus alam ini berikut segala yang ada sendiri saja, tidak memerlukan siapa-siapa. Dan kita adalah ciptaannya. Allah yang menciptakan kita, membentuk rupa, mengurus kita setiap saat. Tidak ada sesaat pun, sekejap pun kita lepas dari karunia Allah, lepas dari pengawasan Allah, lepas dari kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua nikmat yang kita rasakan, sekecil apapun, pasti dari Allah. Walaupun kita jarang menyadari, jarang mensyukuri, tapi Allah terus memberikan nikmat itu. Setiap jantung berdetak, Allah yang mendetakkan. Kita tidak tahu apa-apa. Setiap nafas dihela, oksigen Allah siapkan. Paru-paru juga dirancang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Andai saja kita bisa bersyukur dengan nikmat yang ada, tidak ada lagi masalah berat dalam hidup ini. Masalah kita karena kurang bersyukur. Kenapa tidak bersyukur? Karena tidak mengenal Allah yang mengaruniakan semua ini. Hidup ini hanya 4 kuncinya. Diberi nikmat bersyukur, fakana khairullah, itu baik. Nikmat banyak kurang bersyukur, tidak baik. Yang kedua, diuji bersabar. Semua ujian terjadi dengan izin Allah, sudah diukur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah lebih tahu tentang kita daripada siapapun juga. Allah maha baik, maha adil, tidak ada kezaliman terhadap apapun siapapun. Kalau Allah menimpakan ujian kepada kita, pasti untuk kebaikan kita, pasti untuk kebaikan kita. Maka kalau diuji, berbaik sangkalah. Ma asaba min musibatin illa biiznillah, wa may yu'min billah yahdi qalbah. Tidak ada satu musibah yang terjadi kecuali dengan izin Allah. Barang siapa yang beriman kepada Allah, Allah beri petunjuk di hatinya. Wallahu bikulli syai'in alim. Dan Allah maha mengetahui segala-galanya. Maka yang kedua, kalau orang punya kemampuan sabar, dia akan beruntung. Innallaha ma'as sabirin. Sabar, jalanin saja, mengalir saja, ikut saja. Nabi Yunus diuji dengan umatnya yang tidak nurut, tapi beliau meninggalkan, sehingga Allah memberikan teguran dalam 3 kegelapan. Gelapnya malam, dilemparkan ke laut, gelapnya laut, dimakan ikan, 3 kegelapan. Seyogyanya mengalir saja, mengalir saja, ikuti apa yang Allah gariskan. Walaupun berat, berbaik sangka, mohon kepada Allah. Kita sudah mengalami berbagai dalam hidup ini, betul? Ikut saja, tidak usah komplain kepada Allah, karena semua ujian dirancang untuk kebaikan kita. Nabi Ibrahim meninggalkan istrinya di lembah Mekah,
perintah Allah, berat ujian, meninggalkan istri dan anak kesayangan. Ikuti saja. Siti Hajar ditinggalkan suaminya, ketika tahu ini perintah Allah, ikut. Nabi Ismail diperintahkan disembelih, ini perintah Allah, cobaan besar, ikut. Tidak ada satupun yang dirugikan, semua ada waktunya. Innallaha ma'as sabirin wa basyiris sabirin, berikan kabar gembira bagi orang yang sabar. Yang ketiga, kita akan berbuat baik karena bukan setan. Apakah pernah setan berkata benar? Pernahkah setan berkata benar? Pernah. Pernah. Sekali-kalinya yang saya dapati, yaitu ketika Abu Hurairah radhiyallahu anhu diberi amanah untuk menjaga zakat fitrah Ramadan, kemudian ada yang datang mencuri, ditangkap, lalu berjalan, dia meminta dikasihani, saya punya keluarga lapar, akhirnya dilepaskan. Rasulullah bersabda, apa yang kau lakukan kepada tawananmu? Dijelaskan dan saya lepaskan, dia seorang pendusta, dia pendusta, besok akan datang lagi, sama, dilepaskan lagi dan janji tidak akan datang. Dan Rasul pun mengatakan dia pendusta, besok datang lagi, besoknya datang mencuri lagi, dan ketika ditangkap, kamu pendusta. Lalu yang ditangkap itu mengatakan, saya akan mengatakan sesuatu padamu yang kalau engkau baca, setan tidak bisa mendekatimu, yaitu ayat kursi. Lalu dilepaskan, dan ketika sampai berita kepada Rasulullah, dia itu pendusta, tapi kali itu dia berkata benar tentang ayat kursi. Tahukah engkau siapa itu? Setan. Setan dalam bentuk jin. Kunci ketiga, kalau ingin hidup ini aman, bahagia, selamat, mulia, ikhlas. Kalau berbuat baik, sudahlah, kita berbuat baik bukan untuk dianggap orang baik. Kita tidak penting penilaian orang ke kita, apakah nyebut baik atau kurang baik, tidak baik. Yang penting kita berbuat baik, Allah suka. Sudah selesai di sana. Kita berbuat baik bukan agar orang jadi baik ke kita. Ini penting ini. Kalau kita mau berbuat baik agar orang baik ke kita, berarti bukan karena Allah. Jadi orang baik, niatkan baik sebagai ibadah. Wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Al-Baqarah 195. Dan berbuat ihsanlah, sesungguhnya Allah mencintai orang yang berbuat kebaikan. Berbuat baik bukan supaya dia tidak berbuat jelek. Coba lihat urutannya ya. Ada orang berbuat baik supaya diakui sebagai orang baik. Kita tidak memerlukan pengakuan orang. Nabi itu orang yang sangat baik, sempurna. Tetap saja ada yang menghina, memusuhi, memerangi. Benar? Bayangkan Nabi itu, Nabi Muhammad berbuat baik ke orang agar orang yang dibaikinya itu selamat, agar yang dibaikinya itu bisa bahagia, mulia dunia akhirat. Jadi Rasul berbuat baik syariatnya untuk kepentingan yang dibaikinya, kalau niatnya karena Allah. Tapi yang dibaikinya malah memusuhi, memerangi, ya sudah, itu beliau akan kena, mereka akan kena dari perbuatannya sendiri. Berbuat baik bukan agar dia tidak berbuat jelek, karena ada yang kita berbuat baik dia tetap jelek ke kita. Dan berbuat baik
bagi kita, kalau mau baik ya cuma satu saja, agar Allah yang maha baik cinta ridho kepada kita, selesai. Yang keempat, kita bukan malaikat, pasti punya dosa, benar? Tapi kalau kita segera tobat, innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah sangat mencintai orang tobat dan mensucikan diri. Dari empat ini, ikhlas, syukur, sabar, ikhlas, tobat, dari empat ini ada satu yang paling membuat Allah subhanahu wa ta'ala, pencipta langit bumi ini, gembira. Tebak yang mana? Tidak apa-apa, tidak tahu juga ya. Sekarang ada syukur, la in syakartum la azidannakum. Ada sabar, ada ikhlas, ada tobat. Saya bacakan nih hadisnya ya. Sesungguhnya Allah sangat gembira menerima taubat dari hambanya, lebih dari kegembiraan seseorang yang berada di padang tandus yang gersang. Ia membawa bekal dan kendaraannya, tiba-tiba kendaraannya itu hilang darinya. Ia mencari ke sana kemari hingga kelelahan, lalu berkata, aku akan tidur saja di bawah pohon ini sampai mati. Di padang pasir, kendaraan dengan perlengkapannya kabur, dicari tidak ada. Kemudian dia tertidur karena lelah, tiba-tiba ia bangun karena kendaraannya itu sudah berada di sampingnya lengkap dengan bekal makan dan minumnya, sehingga ia sangat bergembira hingga ia berkata, ini, Allahumma anta abdi wa anna rabbuk. Ini kacau balau hadirin, perkataan terburuk. Ya Allah, engkau hambaku, aku Tuhanmu. Ini sahih hadirin. Jadi ada orang gembira, saking excitednya, apa ya, gembira yang sampai dia tidak bisa mengendalikan kata-katanya. Kegembiraan yang puncak sekali, sampai fatal ini ke Allah nyebut hamba. Nah, Allah subhanahu wa ta'ala lebih gembira lihat orang taubat dibanding kegembiraan orang tersebut. Kenapa Allah gembira sekali? Karena yang tiga tadi, syukur, sabar, ikhlas, itu orang yang sedang mendekat ke Allah. Jadi sedang menempuh, ingin dekat dengan Allah. Makanya dia penuh rasa syukur, penuh kesabaran. Nah, yang satu ini justru lagi error. Dia menjauh dari Allah, mengingkari Allah, mengkhianati Allah. Kayak kuda tadi itu kabur dan kembali ke Allah. Taubat itu kembali.
Masya Allah, kalau manusia begitu gembira lihat kaburnya dan balik lagi, itu untanya hadirin segitu gembiranya. Dan Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan gembira sekali karena melihat hambanya yang kabur dari Allah dengan dosa dan maksiat, lalu kembali ke Allah dengan taubat. Masya Allah, Allah gembira sekali. Harusnya dengar hadis ini, otak kita tuh sudah pengen sekali bertobat, karena inilah yang membuat Allah subhanahu wa ta'ala gembira. Allah senang pasti melihat orang ikhlas, karena mukhlasin itu orang yang setan saja oleh Allah dibuat tidak mampu menipu mukhlasin. Allah senang sekali lihat orang bersyukur, makanya ditambah terus oleh Allah nikmatnya. Allah tentu sangat senang lihat orang sabar sampai pahalanya bi ghairi hisab, gak ada batasnya pahala sabar itu. Tapi yang ini Allah subhanahu wa ta'ala menceritakan kegembiraannya. Kalau kita menyadari hidup kita bergelimang dosa, maka pilihan kita adalah Surat Tahrim ayat 8 bagaimana? Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallah taubatan nasuha. Kalau ingin kita menjadi orang yang sangat dicintai Allah dan Allah gembira sekali kepada kita, ini kita momentum untuk kembali ke Allah serius hadirin. Kenapa harus segera tobat? Karena kita belum tentu panjang umur. Ada yang menjamin besok kita masih hidup? Tidak. Tidak ada. Ada yang jamin besok kita bangun masih hidup? Tidak ada. Bagaimana dengan dosa sangat banyak kemudian kita mati? Kira-kira mati kita seperti apa? Bisa suul khotimah nih. Kubur kita seperti apa kira-kira? Bagian dari taman surga atau lubang dari lubang neraka? Bisa lubang neraka kita nih. Bagaimana di yaumul hisab? Bagaimana di akhirat? Teteskan aja lilin ke tangan, rasakan panasnya lilin yang tidak seberapa itu saja sudah membuat kita menderita. Ini serius hadirin. Tidak ada yang membuat hidup ini selalu gelisah selain dosa yang kita lakukan. Tidak ada kepahitan datang bertubi-tubi dari kiri, kanan, depan, belakang, luar, dalam, kecuali diundang oleh dosa kita. Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Musibah apapun yang menimpamu disebabkan perbuatanmu sendiri, dan Allah memaafkan wa ya'fu an katsir, sebagian besar itu. Jadi kalau tiap dosa langsung dibalas, habis kita ini. Mari rekan-rekan sekalian pelajari lebih banyak ilmu taubat.